Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, pekan lalu ratusan ribu orang berebut atau war ticket untuk mendapatkan tiket konser Coldplay di Indonesia. Antusiasme yang tinggi tersebut berimbas pada sold out-nya tiket dan memunculkan permintaan dari netizen agar promotor menambah hari konser Coldplay di Indonesia. Penjualan tiket konser Coldplay di Indonesia mengundang antusiasme yang tinggi. Ratusan ribu orang berkompetisi untuk mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan band asal Inggris tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2023. Dikenal dengan julukan War Ticket, para calon pemegang tiket harus merelakan waktu, energi, dan berharap pada jaringan internet yang optimal untuk memperebutkan kesempatan menyaksikan konser perdana band asal Inggris tersebut di Indonesia. Tak jarang, penantian antri setelah berjam-jam kandas di tengah jalan karena kalah perang akibat tingginya permintaan. Adapun harga tiket konser Coldplay di Indonesia sendiri bervariasi tergantung kategori yang dipilih. Untuk yang termurah misalnya ada di kategori 8 dengan harga tiket sebesar Rp800.000. Sementara harga tiket konser Coldplay termahal berada di dua kategori, yakni kategori My Universe seharga Rp5,7 juta dan kategori Ultimate Experience yang dibanderol Rp11 juta. Sementara itu, seluruh tiket konser Coldplay untuk umum resmi sold out setelah diumumkan PK Entertainment selaku promotor pada Jumat 19 Mei 2023 atau setelah penjualan tiket untuk umum berlangsung sejak pagi. Setelah pengumuman sold out tersebut, netizen bahkan ramai-ramai kompak meminta tambahan hari konser Coldplay di Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk yang berhasil mendapatkan tiket konser Coldplay di Indonesia? Selamat begitu ya, setelah berebutan tiket dalam war ticket di pekan lalu, akhirnya berhasil, mungkin hanya dapat 1 atau 2 tiket. Dan pemirsa, fenomena FOMO atau Fear of Missing Out ramai dikaitkan dengan habis terjualnya tiket konser Coldplay di Indonesia. FOMO atau Fear of Missing Out sendiri merupakan kondisi di mana seseorang ketakutan untuk tertinggal akan hal baru atau sesuatu yang sedang menjadi tren. Misalnya pada tren pakaian, tren musisi, dan juga berbagai tren lainnya. Ya, terkait fenomena FOMO, pemirsa, orang yang mengalami FOMO merasa takut dicap tidak gaul, tidak mengikuti tren, atau tidak kekinian. FOMO sendiri adalah suatu istilah yang berkembang di dunia psikologi, bukanlah sebuah istilah baru. Praktisi psikologi bahkan menyebut ada keterkaitan antara FOMO dengan konser Coldplay di Indonesia, di mana pembelian tiket konsernya tidak hanya diikuti oleh penggemar loyal Coldplay, namun juga oleh orang-orang yang ingin ikut-ikutan atau FOMO, yang biasanya cenderung generasi milenial. Terkait perburuan tiket Coldplay sendiri, praktisi psikolog menyebut kelompok-kelompok FOMO yang ingin eksis dan tidak mau disebut ketinggalan zaman, terdorong untuk ikutan membeli tiket Coldplay meskipun bukan penggemar loyal dari band satu ini. Namun lain halnya ya pemirsa, jika memang ada kelompok tertentu yang berniat membeli hanya untuk menjadi calo. Dan ini biasanya sudah mulai muncul nih ketika penjualan tiket resmi sudah berakhir. Adapun pemirsa, di satu sisi FOMO mungkin memiliki dampak tersendiri seperti motivasi atau dorongan agar para milenial bisa bekerja keras dalam mengumpulkan pundi-pundi agar mampu memenuhi berbagai keinginan dan juga kebutuhan. Namun di sisi lain ternyata FOMO juga membuka peluang bagi milenial untuk bertindak di luar kemampuannya, bahkan cenderung memaksa, seperti berutang melalui pinjaman online dalam memenuhi berbagai keinginan. Salah satu yang disorot belakangan ini adalah penggunaan fasilitas pinjaman online atau pinjol untuk sekedar membeli tiket konser Coldplay. Dan bagaimana informasinya? Berikut kita simak selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghimbau agar masyarakat tak menggunakan pinjaman online atau pinjol ilegal demi membeli tiket konser Coldplay. OJK mengungkapkan hal itu karena melihat tren yang terjadi di media sosial. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa terdapat peningkatan permintaan pinjol jelang penjualan tiket Coldplay. Ia pun menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap pinjol ilegal. Selain itu, ia memastikan bahwa OJK telah memberi sanksi ketat seperti menutup aktivitas pinjol ilegal.
Tak hanya memberikan imbauan, OJK juga memberitahukan ciri-ciri pinjol ilegal. Ciri yang pertama, pinjol ilegal biasanya memberlakukan persyaratan yang mudah dan hanya bermodal KTP. Kedua, pemilik dan alamat kantor pinjol tersebut tak jelas. Ketiga, biasanya pinjol ilegal akan menawarkan pinjaman melalui SMS atau WhatsApp. Ciri berikutnya, bunga dan denda pinjol ilegal tidak jelas. Ciri kelima, mereka tidak memiliki layanan pengaduan. Keenam, pinjol ilegal biasanya akan meminta akses ke data pribadi. Dan terakhir, pinjol ilegal dipastikan tidak terdaftar di OJK. Sebelumnya, grup musik asal Inggris Coldplay dijadwalkan akan menggelar konser perdana di Indonesia pada 15 November 2023. Penjualan tiket konser tersebut pun telah dilangsungkan pada 17 sampai 19 Mei lalu. Adapun tiket konser Coldplay dibanderol mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta. Tim Liputan IDX Channel. Ya, jelang penjualan tiket konser Coldplay pekan lalu, tak sedikit netizen yang ternyata mencari rekomendasi pinjaman online demi bisa membeli tiket konser tersebut. Hal itu dilakukan mengingat harga tiket konser yang terbilang tidak murah, di mana tiketnya dibanderol mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta. Itu pun belum termasuk pajak sebesar 15% dan juga biaya-biaya lainnya. Melihat hal tersebut, OJK akhirnya memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak berhutang kepada pinjol hanya untuk menonton konser. Apalagi bila layanan pinjaman yang digunakan berasal dari pinjol ilegal. Sementara itu pengamat sosial Devi Rahmawati memberi pandangan soal orang-orang yang nekat mengajukan pinjol demi membeli tiket konser band Coldplay. Ia mengatakan seseorang yang nekat mengajukan pinjol demi sesuatu yang dianggap bisa membuat dirinya bahagia sebetulnya tidak sepenuhnya dilarang. Namun mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki literasi keuangan dan kemampuan untuk membayar utangnya. Maka literasi keuangan menjadi jawaban atas hal tersebut. Tingkat literasi keuangan yang rendah sendiri ini dipicu karena industri keuangan yang semakin kompleks, namun tidak diiringi dengan pemahaman konsep keuangan yang baik, sehingga memberikan dampak pada kesulitan dalam pembuatan keputusan, seperti terjebak pada hutang berlebih melalui pinjaman online. Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada pengelolaan ekonomi yang buruk dan tidak efektif, sehingga rentan akan krisis keuangan dan juga kerugian akibat kejahatan di sektor keuangan. Pemanfaatan pinjol untuk membeli tiket konser dinilai tak terlepas dari ciri khas generasi milenial yang terbiasa dengan sesuatu yang up to date, lebih mementingkan untuk memenuhi keinginan dibandingkan memenuhi kebutuhan hidup utama, serta seringkali menghabiskan uang demi tidak ketinggalan tren atau FOMO, sehingga cenderung sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Beragam hal tadi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan, terutama investasi, ternyata menjadi hal penting, terutama bagi kaum milenial. Lantas bagaimana seharusnya kaum milenial menerapkan pengelolaan keuangan? Berikut informasinya. Ramainya fenomena milenial berburu tiket konser seharga jutaan rupiah serta meningkatnya permintaan pinjaman online untuk membeli tiket konser semakin menunjukkan bahwa pengelolaan finansial merupakan hal penting. Tak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa sekarang, pengelolaan finansial yang baik bahkan bisa membuat masa depan lebih terjamin, di mana hal ini merupakan dambaan setiap orang termasuk kaum milenial. Untuk itu, salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melakukan investasi sedini mungkin. Dalam berinvestasi, uang atau modal yang ditanamkan pada suatu aset atau instrumen finansial diharapkan bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Investasi pun bisa dilakukan dalam berbagai instrumen, misalnya di pasar modal. Investasi bisa dilakukan melalui instrumen saham, obligasi maupun reksadana. Manfaat investasi tentu sudah banyak diketahui, di antaranya investasi bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Investasi bisa membantu untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dan investasi juga diharapkan memberikan keuntungan lebih dibanding hanya sekedar menabung secara konvensional. Selain berinvestasi, hal lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan menyesuaikan gaya hidup yang juga harus diawali dari mengubah pola pikir atau mindset. Yang pertama harus dilakukan yakni cobalah untuk jauh lebih produktif. Misalnya dengan mengatur pengeluaran secara optimal serta menetapkan target untuk setiap alokasi pengeluaran agar lebih terarah.
Selain mengelola pengeluaran, upaya untuk menambah penghasilan di luar dari investasi pun bisa dilakukan, misalnya dengan mencari penghasilan tambahan melalui usaha berskala mikro atau bahkan melakukan pekerjaan sampingan yang menghasilkan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, dan sebelum kita berbicara lebih jauh terkait pengelolaan keuangan dan juga investasi, saya punya satu lagi ini pandangan dari perencana keuangan terkait dengan kemarin ya, milenial yang ramai-ramai membeli tiket konser Coldplay di Indonesia. Berikut kita simak selengkapnya. Kalau kurang dananya sih menurut aku sementara nggak usah dibeli. Lebih baik diinvestasikan full untuk investasi ke depannya. Karena aku percaya masih akan banyak konser-konser lainnya. Mungkin Coldplay bukan yang jadi konser idaman kamu, tapi aku yakin ada konser idaman lainnya. Iya pemirsa, berbicara soal investasi di kalangan milenial sebetulnya tidak begitu tepat jika kita sebut milenial belum banyak yang tergerak untuk mulai berinvestasi. Karena ternyata data pasar modal Indonesia pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa investor milenial cukup mendominasi di pasar modal dalam negeri. Di mana Bursa Efek Indonesia mengungkapkan dari total 10,3 juta investor, jumlah investor milenial berusia di bawah 30 tahun ini mencapai 58,74%. Bukan angka yang kecil. Ya, di tengah tingginya pertumbuhan investor dalam negeri, pemirsa terutama investor milenial, ternyata belum mampu diiringi dengan literasi keuangan dan investasi yang baik. Sehingga masih banyak di antara masyarakat yang terjebak oleh investasi bodong, terutama dari sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya seperti media sosial misalnya. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan menargetkan indeks literasi keuangan dapat meningkat dan dijaga pada level 65 hingga 70%. Yang juga disumbang salah satunya oleh literasi kaum milenial. Di mana OJK sendiri menyebut bahwa edukasi bagi milenial sebagai hal penting. Karena saat ini 1 dari 4 penduduk Indonesia atau sekitar 69 juta jiwa adalah kaum milenial. Adapun berdasarkan survei OJK ini terlihat di mana hanya 10,7% dari milenial yang dapat menabung. Sementara 51,1% menghabiskan pendapatan untuk konsumsi. Sementara itu terkait pengelolaan finansial, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan. Di antaranya membuat alokasi anggaran, membuat pencatatan pengeluaran, bahkan berkonsultasi dengan financial planner, dan juga terus belajar terkait dengan pengaturan keuangan. Dan untuk lebih fokus dalam merencanakan dan mengelola keuangan, jangan lupa tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ukur seberapa besar dana yang diperlukan untuk mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan juga pastikan untuk membuat deadline untuk bisa memantau progres pengelolaan keuangan. Sehingga akhirnya banyak keinginan, banyak kebutuhan sebetulnya ya tidak apa-apa disesuaikan dengan masing-masing personal ataupun pribadi. Tapi jangan lupa pengelolaan keuangannya juga jangan ditinggalkan agar kemudian pemenuhan berbagai kebutuhan dan keinginan tadi bisa dapat dicapai dengan optimal sekaligus keuangan kita juga tetap terjaga sehingga masa sekarangnya bisa terpenuhi, masa depannya juga bisa lebih terjamin. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.